pada bagian pesisir utara, Kars dan Delta berada di bawah naungan tentara. Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ansunim dan saya Nina Eksuda. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang periodisasi perang salib. Menurut Philip Agini dalam The Arab Short History bahwa perang salib dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama atau periode pertama bisa juga disebut periode penaklukan. Pada masa penaklukan, dengan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II telah berhasil membangkitkan semangat para kaum Kristen, terutama pada pidato Paus Urbanus II. Beliau menyampaikan pidatonya yang bertujuan untuk menggerakkan dan membuat semangat baru untuk mengunjungi kuburan suci. Selanjutnya, gerakan awal. Gerakan awal ini dipimpin oleh Pierre I. Hermit. Mereka selama dalam perjalanan ke Konstantinopel, mereka membuat keonaran-keonaran, seperti salah satunya melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akan tetapi pada akhirnya dengan mudah pasukan salib bisa ditaklukkan oleh dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Philip Arslan dan Art Arslan. Gerakan selanjutnya yaitu dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Gerakan ini sangat tersusun rapi dan sangat terkoordinir sehingga mereka dapat menaklukkan dan menduduki kota suci Palestina yaitu Yerusalem pada tanggal 7 Juli 1099. Kemenangan-kemenangan yang telah diraih pasukan salib telah mengubah peta dunia Islam. Adapun bukti kemenangan-kemenangan tersebut adalah berdirinya kerajaan Latin Kristen di wilayah bagian timur, seperti kerajaan Baitul Maqdis yang di bawah kekuasaan Raja Godfrey, kemudian di Edessa di bawah kekuasaan Raja Baldwin, serta di wilayah Tripoli di bawah kekuasaan pemerintahan Raja Raymond. Akibatnya, wilayah kekuasaan Islam sebagian besar telah diduduki oleh tentara Kristiani. Dan selanjutnya periodisasi kedua atau biasanya disebut dengan reaksi umat Islam. Pada periode ini beberapa wilayah kaum Islam jatuh ke tangan tentara salib sehingga kaum muslimin bangkit untuk menghidupkan kembali semangat dalam menghadapi mereka. Di bawah komando Panglima Imam Yudhisthira, seorang gubernur Mosul, pada tahun 1144 Masehi, dengan jerih payahnya beliau berhasil menaklukkan 3 wilayah penting. Yang pertama, Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Hal ini membuat kaum muslimin pun merupakan suatu kemenangan besar. Dan setelah wafatnya Imam Yudhisthira pada tahun 1146 Masehi, posisi beliau digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zaki dengan semangat yang tinggi serta tekad yang kuat untuk meneruskan cita-cita ayahnya yang membebaskan negara-negara Islam dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang sudah dibebaskan oleh Nuruddin Zaki yang pertama Damaskus, Antioquia, dan Mesir pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi beliau berhasil merebut kembali seluruh wilayah Edessa. Hal ini pun menjadi suatu kemenangan besar bagi tentara salib, sehingga setelah direbutnya kembali seluruh wilayah Edessa ini, tentara salib pun mengobarkan perang salib yang kedua sesungguhnya yang dipimpin oleh Paus Agneus III
dan sangat disambut baik oleh Raja Prancis yang bernama Louis VII dan Raja Jerman yang bernama Konrad II. Kedua raja ini pun memimpin pasukan tentara salib dengan rencana untuk merebut kembali wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi hal itu sangat mudah bagi Nuruddin Zaki, sehingga Nuruddin Zaki bisa menghalau dan mereka melarikan diri ke negaranya. Pasca wafatnya Nuruddin Zaki pada tahun 1174 Masehi, panglima perang selanjutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi atau biasanya disebut dengan Saladin. Beliau berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi serta membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Bahkan pada tahun ini pula peperangan yang dipimpinnya pun mengalami kemenangan besar, yakni kembalinya seluruh wilayah Yerusalem yang sebelumnya dipimpin oleh tentara Kristiani yang mendirikan kerajaan Latin selama 88 tahun. Kemenangan umat Islam ini pun sangat menyedihkan bagi perasaan tentara salib, sehingga akhirnya tentara salib mendirikan ekspedisi militer. Ekspedisi militer ini diluncurkan pada tahun 1189 Masehi yang dipimpin oleh 3 raja Eropa bernama Frederick I, Richard I, dan Philip II. Ekspedisi ini dibagi menjadi beberapa divisi bagian. Sebagian divisi menempuh jalur darat dan sebagian divisi menempuh jalur laut. Frederick I yang memimpin divisi jalur darat ini tewas ketika menyeberangi sungai Armenia di kota Ruba atau Edessa. Sebagian kembali dan kecuali yang masih hidup meneruskan perjalanannya. Divisi kedua lainnya itu menempuh jalur laut yang bertemu di Sisilia. Tingkat 1 menuju ke Cyprus dan Philip II menuju ke Ars, sehingga bertemu dengan pasukan Saladin dan pasukan tentara salib tersebut bertempuran sengit dengan pasukan Saladin. Tetapi pasukan Saladin memilih langkah mundur untuk mempertahankan Mesir, sehingga pasukan Saladin tersebut membuat perjanjian yang bernama Suhud Al-Ramlah yang berisi ketika pasukan Kristen menuju ke Baitul Maqdis dijamin dengan keamanannya. Akan tetapi begitu juga pada bagian pesisir utara, Ars dan Jaita berada di bawah naungan tentara salib. Selanjutnya periode ketiga atau periode kehancuran atau bisa juga perang saudara kecil-kecilan. Pada periode ini merupakan periode dinasti Ayyubiyah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, As-Soleh sebagai penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah menerima kabar bahwa kota dunia terancam lagi, kali ini oleh Raja Louis IX. Kota itu akhirnya menyerah pada tanggal 6 Juni 1249 tanpa perlawanan yang berarti. Tetapi ketika pasukan Perancis bergerak maju ke Kairo, kemudian ke daratan tinggi di Sungai Nil, kemudian keduanya dipisahkan oleh kanal wabah menyebar dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian komunikasi pun terputus dan pada akhirnya pasukan tersebut dapat dihancurkan pada bulan April 1250. Dalam sejarah telah dituliskan bahwa pada periode ini juga terdapat pahlawan wanita yang sangat terkenal gagah dan berani, yaitu Hajar Adur, yang juga merupakan keluarga dari dinasti Ayyubiyah. Bukan hanya itu, Hajar Adur ini telah
waktunya, yaitu Dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.